Apakah masalah itu kehendak Tuhan? Ya tidak. Supaya apa? Supaya otak kita itu remaja. Dengan menghadapi masalah itu tidak akan melakukan yang menimbulkan masalah itu. Jadi bahkan nggak pernah mengenal teknologi, dia langsung belajarnya ke alam. Nah, iya. Nah, orang yang seperti itu karena apa? Itu sebenarnya kebiasaan. Orang yang beragama, orang yang berkapitayan, orang yang mempunyai pedoman seperti Baduy, itu sebenarnya tinggal kita cara membiasakan hidup itu loh. Gitu. Jadi apapun di dunia ini tergantung kebiasaan kita. Gitu. Kebiasaan kita itu menyembah dengan cara agama. Kalau kita nggak melaksanakan, ya merasa takut, ya merasa kurang. Gitu. Tapi yang sudah terbiasa tidak menyembah cara itu, ya enjoy saja. Gitu. Orang yang selalu memegang dengan undang-undang, kalau tidak melaksanakan undang-undang, ya dia merasa berdosa, merasa bersalah. Tapi orang yang tidak tahu undang-undang sama sekali, nyaman, mau melakukan apa saja nyaman, tiba-tiba dia ditangkap oleh undang-undang itu kaget. Makanya apapun yang ada di dunia ini tergantung kebiasaan kita. Karena apa? Saya sudah percaya bahwa Tuhan yang dimaksud orang-orang beragama ataupun orang-orang yang berkapitayan yang masih agak miring, itu tidak ada. Ya adanya karena ada kita itu loh. Sebenarnya Tuhan baru ada. Nah, kita yang dulunya tidak ada menjadi ada, lalu kita itu diajari Tuhan yang ada lagi. Makanya yes, akhirnya percaya dengan Tuhan yang temuan baru itu. Akhirnya Tuhan KW, Pak. Ya kalau nah Tuhan KW kan dalam arti begini. Makanya kita itu kadang-kadang menyangka bahwa Tuhan tuh sifatnya seperti ini loh. Tuhan tuh keinginannya seperti ini. Padahal Tuhan yang sebenarnya Tuhan, yaitu tadi kesatuhunan. Satuhu itu artinya benar, maka dari kebenaran itulah Tuhan. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya menyembah siapa toh? Menyembah rasanya sendiri. Ya. Kalau Tuhan yang digambar-gambarkan, Tuhan yang digambar-gambarkan itu tidak ada. Alam ini dengan kejadiannya itu memang sudah kehendaknya alam kok. Apakah Tuhan menghendaki seperti itu? Tidak. Apakah Tuhan menghendaki gunung meletus? Ya enggak. Meletus itu tanda untuk meremajakan gunung itu. Banjir pun juga begitu. Untuk meremajakan bumi ini maka adanya longsor, adanya banjir. Buktinya apa? Setelah ada gunung meletus, ada lahar, 1-2 tahun kemudian di sekeliling gunung yang meletus itu akan menimbulkan kesuburan. Itu seperti kita dihadapkan dengan musibah, dengan masalah. Apakah masalah itu kehendak Tuhan? Ya tidak. Supaya apa? Supaya otak kita itu remaja. Dengan menghadapi masalah itu tidak akan melakukan yang menimbulkan masalah itu. Sebenarnya itu. Akhirnya kita punya pikiran cerdas kita masalah itu. Ya. Ngomong pinter itu awalnya kan goblok dulu toh. Ngomong bisa itu awalnya nggak bisa dulu. Kan gitu. Nah itulah. Jadi antara manusia dan alam itu persis sama. Gitu. Makanya kok ada orang itu yang memperkirakan alam akan terjadi seperti ini, terjadi seperti ini. Lah kita tuh manusia kok. Kenapa kita harus meramal alam? Nah, alam mau terjadi apapun itu sudah kehendak alam kok. Kita nggak usah. Nah kembali lagi dengan cerita-cerita yang mungkin ini sudah cerita tidak asing lagi. Orang yang membicarakan tentang kiamat, ya, nah ulangi lagi, dari dulu itu para penyampai kebenaran itu sudah menyatakan bahwa alam ini sudah tua. Alam ini bahkan ada yang mengarang sudah buyutan, ya, dan segera akan kiamat. Orang yang merancang atau orang yang meramal seperti itu sudah mati. Alamnya masih ada sampai sekarang. Nah inilah.
Jadi kan itu semua dari prasangka kita sendiri, dari cipta kita sendiri, yang menciptakan otak kita sendiri. Lalu kita yakini, lalu kita itu apa? Seolah-olah dari rancangan otak kita itulah inilah kebenaran. Padahal kebenaran itu perilaku, perbuatan itu kebenaran. Ini loh. Makanya manusia itu di dunia itu nggak usah memikirkan ajakan harus seperti ini yang baik itu yang baik. Yang penting kita itu sesama manusia itu baik, sesama apa yang ada di alam itu baik, ya sudah. Memang itu tugas kita untuk bersama dengan Tuhan. Ini ada cerita, Pak. Yeah. Saya ketemu orang, dia juga ngaku muslim, gitu. Yeah. Bahkan dia itu sholatnya 5 waktu dur, nggak pernah telat. Yeah. Dia juga punya muslimah sendiri. Yeah. Tapi dia mengakui bahwa orang itu yang belajar ilmu agama adalah samar. Dia mengakui sendiri. Ya, makanya sekarang gini, tadi tentang membicarakan tentang Gatholoco, tentang Wido Sasongko, tentang Widotomo, tentang Centeni, ya, tentang Jawa Jinawi, dan lain sebagainya. Karena kitab itu yang tertulis itu banyak. Itu yang dibicarakan tentang apa toh? Yang dibicarakan kan tentang cerita-cerita masa lalu yang pernah dikerjakan orang-orang terdahulu. Kan cuman itu. Tapi tentang ketuhanan yang dimaksud itu, apakah benar dia itu melakukan persembahan untuk Tuhan? Kan tidak ada. Maka dari ajaran agama, dari ajaran kapitayan, kalau kita tuh salah mencerna dan salah kita menafsirkan, ya akhirnya samar. Maka hanya agamalah yang mengatakan bahwa Tuhan itu gaib. Orang yang beragama, orang yang berkapitayan, Tuhan itu tidak gaib. Tuhan itu nyata, kasunyatan itu Tuhan. Gitu. Jadi kalau tentang hal yang gaib, tentang hal yang tidak nyata, apalagi disembah, untuk apa menyembah hal yang tidak jelas? Kan mendingan kita menyembah yang jelas-jelas saja. Gitu loh. Menyembah batu, kenapa kita sembah? Di saat nanti kita itu, karena kita di dataran rendah dan batu itu rata-rata di dataran tinggi. Suatu saat mau bikin rumah atau suatu saat akan menanggul tanah yang longsor, kita itu butuh batu. Tapi artinya kita itu bukan menyembah, tapi kita bersinergilah pada batu. Karena manusia itu butuh alam, kayu pun begitu. Kenapa disembah? Dibakarin kemenyan. Sekarang sudah nggak ada kayu yang dibakari kemenyan, tidak ada kayu yang dibuat semedi. Akhirnya setiap ada pohon besar, ini sudah mulai dipotongi. Dan ada yang berdalih, kalau pohon ini nggak dipotong nanti takutnya disembah, malah menjadi kemusyrikan. Bagaimana rasanya alam sekarang dengan tumbangnya pohon-pohon yang besar? Ngamuk, Pak. Panas toh? Sumber-sumber tidak ada. Nah itulah. Makanya kan kalau bahasa Jawa ya kebangetan toh, kani ngoyo. Gitu loh. Di tempat-tempat yang angker. Kenapa di tempat angker itu pasti ada sesaji dan lain sebagainya. Percayalah bahwa di tempat-tempat angker itulah ada binatang-binatang melata yang datang ke situ karena dia tidak merasa terusik. Lah kita membawa sesaji tujuannya untuk apa? Ya barangkali di antara hewan yang datang itu dia mau makan sesaji itu. Karena yang namanya rahmatan lil alamin, kita itu harus bisa bersinergi pada alam. Nah, apa yang ada di alam ya termasuk hewannya, termasuk apa? Jangan langsung wah itu memberi makan setan. Seandainya setan itu ada, kok kita tuh bisa? Itu malah matur nuwun. Suatu yang tidak kelihatan, yang selama ini dikuyo-kuyo, yang selama ini dibenci-benci, lalu kita tiba-tiba merasa mau memberi makan makhluk yang namanya setan itu. Kalaupun itu dia mau makan, kan kita tuh masih lumayan. Jangankan manusia atau hewan nggak kita kasih makan, bahkan setan pun kita mau memberi makan. Lah itulah perasaan orang Jawa atau rasa atau Tuhannya orang Jawa itu sampai begitu. Jangankan yang kelihatan,
nggak kita beri makan, ya nggak kelihatan pun kita beri makan. Gitu. 2 hari yang lalu saya sama Glenn ketemu orang. Oke. Dia lucu sih. Hmm. Dia itu cerita pengalaman tentang mati suri, Pak. Ya. Ya. Katanya dia itu sampai ke akhirat. Ya. Di sana itu tidak ada satupun pohon kecuali pohon pisang. Ya. Katanya sama kalian, Pak. Terusnya mereka itu semua buah tumbuhan yang ada di dunia itu ada di sana. Bahkan kurma itu berapapun jenisnya kan ada di sana. Kata kok cuma pohon pisang. Nah berarti kan tulisan-tulisan itu semuanya kan direkayasa. Itu Pak. Nah anehnya di sana katanya dia itu melihat orang itu kayak antri ya, gitu ya. Kayak antri Pak. Kayak antri, yang antri itu malah orang-orang itu pakai baju putih semua. Rebut lah. Nah, tapi yang orang-orang kita kayak orang Jawa ngomong orangnya Pak, itu malah duduk tenang. Yang putih-putih itu saling berebut. Nah, terus yang pertanyaannya apa ini? Nah, apakah itu mungkin suatu simbol di kehidupan dunia sekarang ini Pak? Contohnya orang-orang yang berebut sekarang rebutan. Kalau sudah ngomong mati suri dan lain sebagainya, saya itu takut nanti jangan-jangan dia itu berhalusinasi. Gitu. Karena saya itu bagaimanapun dengan aksara 20 itu saya yakin. Jadi kita ngomong ada itu karena penyebabnya dulunya tidak ada. Nah di dalam keadaan kita itu hasil dari Cipta Rasa Karsa. Itu. Doto Swolo, karena hidup ini kita tuh hanya menjalani hidup, maka kita tidak boleh melawan kehendak alam. Dari kehendak alam itu apa? Ya zat. Apa yang dinamakan zat? Ya termasuk rasa, termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, pembicaraan, itu. Datan kena swolo itu artinya begini loh Mas. Kalau memang bau itu busuk, kalau sudah kena hidung, nggak mungkin berubah menjadi wangi. Itu namanya doto swolo atau zat yang tidak akan zat kang datan kena swolo. Mata juga begitu. Kalau sudah diyakini bahwa itu warna hijau, terus kita ngomong warna merah, mungkin ya malah kita dikatain ketara, kita dikatain bawur. Nah itu yang dinamakan zat ingkang datan kena swolo. Telinga juga begitu, karena ini alat pendengaran. Nggak mungkin kok dengan suara yang dekat terus beda pendengaran itu nggak mungkin. Kalau ada beda pendengaran berarti orang itu sudah kena gangguan pada telinganya.